Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kemudian kalian tetap semangat untuk menonton video materi tentang kombinasi. Masih tentang peluang ya. Nanti ini selain kombinasi, Ibu gabung juga lanjutkan tentang peluang. Contoh-contoh soal peluang. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang permutasi. Hari ini Ibu menjelaskan tentang kombinasi. Kalian harus bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kemarin itu kalau permutasi itu menggabungkan beberapa objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk kombinasi ini, kombinasi itu merupakan sebuah cara menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Nah, karena tidak memperhatikan urutan, maka rumusnya di sini simbol kombinasi adalah C. Kemudian ada N. N itu adalah jumlah banyaknya objek. Kemudian K itu adalah jumlah banyaknya objek yang akan diperintahkan atau yang akan dicari, ya. Nah, kita lanjut saja supaya lebih mudah. Kita langsung pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dari 12 pemain bola voli akan dibentuk tim bola voli. Tentukan berapa banyak susunan tim bola voli yang dapat dibentuk. Nah, langsung saja kita langsung menentukan dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui yang pertama adalah jumlah seluruh pemain voli adalah 12. Jadi N-nya adalah 12. Tapi dari 12 orang ini hanya akan diambil satu tim saja. Satu tim itu terdiri dari 6 orang. Jadi satu tim bola voli ini terdiri dari 6 orang. Sehingga K-nya sama dengan 6. Langsung kita masukkan ke dalam rumus kombinasi, yaitu kombinasi kombinasi NK, ya. N-nya adalah tadi sudah kita tulis ini adalah 12. Kemudian K-nya adalah 6. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Dari 12 unsur diambil 6 unsur. Itu bahasa mudahnya ya. Nah, N-nya adalah 12. Berarti 12 faktorial. Kemudian N-nya di sini 12 dikurang K. Di 12 dikurang 6. Hasilnya di sini 6. Kemudian dikali K faktorial. Ini K faktorial yang ini. Ya. Kali di sini kali K faktorialnya juga di sini jadi 6. 6 faktorial juga. Nah, kalau sudah, kita tulis ini 12 faktorial. Kemudian kita jabarkan 12 faktorial ini jadi perkalian dari batasnya adalah 12, mundur ke belakang 11, 10, 9, 8 sampai 1 selesai. Berarti dia 12 faktorial. Kemudian 6 faktorial yang di sini yang pertama ini kita jabarkan di sini ya, kita jabarkan yang ini. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dan kemudian yang ini juga seperti itu, 6 ini, 6 faktorial ini kita jabarkan di sini. Yang ini. Yang kedua ini ya. Yang ini. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, kita coret nih, kita coret yang ini karena ini sama, sederhanakan. Dicoret dengan yang di sini. Nah, kalau kita sudah coret, berarti sisa yang mana saja? 12 dikali 10 sampai 7. Nah, ini terus di bawah sini. Kemudian 6-nya juga ini kita tadi belum sederhanakan untuk di sini. Nah, kalau sudah kita bisa sederhanakan nih, kalau kita kalikan semua ini angkanya besar. 12 kali 10 kali 11 kali 10 kali 9 8 kali 7 itu besar angkanya, baru dibagi dengan ini. Jadi cara mudahnya kalian bisa coret ini 12 dibagi dengan 6 hasilnya 2, tulis 2. Kemudian 10 dibagi dengan 5 hasilnya 2. Kemudian 9 dibagi dengan 3 hasilnya 3. Kemudian 2 dikali 1 ini sama dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, ini yang Ibu coret-coret ini berarti sudah disederhanakan. Tadi 12 bagi 6 adalah 2, berarti sisa 2 di sini. Di sini adalah 2. Maaf ya, kita tulis 2 di sini. Ya, berarti 2 dikali 11 karena 11 tadi kita tidak coret. Kemudian tadi 10 dibagi 5 juga hasilnya 2, berarti 2 dikali 11 dikali 2, 9 tadi dibagi 3 hasilnya 3, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4, kemudian dikali 7 dibagi 4 karena 4 tadi kita tidak coret. Kita bagi 4. Hasilnya nanti adalah 924. Jadi banyaknya susunan tim bola voli yang dapat dibentuk adalah 924. Itu kita menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Dari soal ini bahwasanya tidak memperhatikan urutan. Lanjut kita soal yang kedua. Pada sebuah kotak terdapat 20 buah bola yang terdiri dari 8 bola berwarna merah, kemudian 7 bola berwarna putih, dan sisanya berwarna hitam. Ya, sisanya berwarna hitam. Kemudian di sini
Jika diambil 2 buah bola dari kotak tersebut, maka berapa banyak cara untuk mendapatkan 2 bola berwarna merah. Nah, jadi kita hanya memperhatikan bola yang warna merah saja, yang diminta hanya bola berwarna merah, sehingga kita tidak perlu membuat N-nya itu 20 bola. Tidak. Kenapa? Karena yang kita mau ambil hanya bola merah. Jadi kita fokus pada bola merah ini saja. 8 bola merah ini saja ya. Nah, jadi kita tulis di sini M-nya sama dengan 8, K-nya ada 2. Kenapa 2? Karena yang mau diambil hanya 2 buah bola. Karena mau diambil 2 buah bola, maka K-nya sama dengan 2. Kalau sudah kita masukkan kombinasi dari 8 diambil 2, berarti 8 faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Jadi 8 faktorial, kemudian 8 dikurang 2 sama dengan 6 faktorial, kemudian dikali 2 faktorial, karena di sini K faktorial. Kalau sudah seperti tadi, disederhanakan, jadi 1 sampai 6 itu kita coret juga di sini 6-nya, jadi ini kita coret ya, 6. Ini juga sudah dicoret 6-nya, di sini juga kalau dijabarkan 8 sampai 6 juga kita sudah coret. Sehingga sisa 8 dikali 7 per 2 dikali 1 ya. 8 dikali 7 per 2 dikali 1. Ini kita sudah bisa sederhanakan. 8 kita coret dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah ini 4 ini. Nah 7-nya kita tidak coret. Jadi 4 dikali 7 per 1. 1 itu dari mana? Ya tadi 2 dikali 1 ya. Per 1 berarti dianya ya. Karena habis dibagi hasilnya 1. Berarti sisa 4 dikali 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi cara untuk mengambil bola berwarna merah itu sebanyak 2 buah itu adalah 28 cara. Ya. Lanjut kita contoh yang lain ya tentang kombinasi. Ini dalam sebuah kotak 7 bola berwarna merah dan 4 bola berwarna putih. Berapa banyak cara untuk mendapatkan 2 bola berwarna merah dan 2 bola berwarna putih. Di sini ada kata dan ya. Karena ada kata dan, kata hubung dan, nanti kita lihat operasinya. Operasinya itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat operasinya. Jadi kita satu-satu dulu mengerjakannya. Pertama adalah kita mengambil bola yang berwarna merah dulu. Jadi menentukan banyak cara mengambil bola berwarna merah. Berapa bola berwarna merahnya? Berwarna merahnya ada 7. 7 bola warna merah mau diambil 2, berarti 7 kombinasi 2. Kemudian kita ambil 7 faktorial per 7 dikurang 2 atau 7 dikurang K. Jadi rumusnya ya tadi sudah kita N-nya sama dengan 7, kemudian K-nya sama dengan 2 ya. Nah, jadi 7 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial. Kita sederhanakan, 5 faktorial yang kita coret, habis juga dengan sampai 5 dikali 1 kita coret ya. Jadi sisa 6. Jadi sisa 7 dikali 6. Sisa 7 kali 6. 2-nya belum tadi kita coret ya, baru 5-nya saja. Jadi 2 faktorial itu kita jabarkan menjadi 2 dikali 1. Nah, kalau sudah, langsung 7 dikali 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 21. Itu baru bola berwarna merah. Lanjut kita cari lagi bola yang berwarna putih. Nah, bola berwarna putih ada berapa bola berwarna putih? Ada 4, berarti 4 diambil 2. 4 kombinasi 2. Nah, 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 4, ini kita sederhanakan. 2 yang kita sudah coret ya. Jadi sisa 2 kali 1 saja karena kita sudah coret di sini 2 kali 1. Sisa 2 kali 1 yang ini adalah ini penjabarannya. Karena 2 kali 1 ini sudah kita coret, yang di atas juga 2 dikali 1. Sehingga 4 dikali 3 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi bola berwarna merah itu ada 21 cara, kemudian bola berwarna putih itu ada 6 cara. Karena di sini kata penghubungnya adalah dan, maka dan itu operasionalnya adalah perkalian, sehingga 21 dikali 6 sama dengan 126 cara. Jadi banyak cara mengambil 2 bola merah dan 2 bola putih adalah 126 cara ya. Itu untuk kombinasi. Nah, sekarang kita langsung masuk lagi ke peluang, melanjutkan tentang peluang. Nah, peluang di sini ada 3 jenis yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama peluang kejadian saling bebas. Apa yang dimaksud dengan peluang kejadian saling lepas? Maaf, peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas adalah 2 buah kejadian, yaitu kejadian A dan B dapat dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang terjadi pada kejadian A yang juga di kejadian B, atau tidak mungkin terjadi bersamaan
Ya tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka rumusnya adalah peluang kejadian A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi dia masing-masing. Peluang kejadian A sendiri, peluang kejadian B sendiri. Kenapa? Karena tidak ada anggota di kejadian A yang juga merupakan anggota di kejadian B. Nah, mudahnya kita lihat langsung soal di sini ya. Ada sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4? Di sini kata hubungnya atau, ya. Karena atau nanti kita lihat. Tadi kan ada kata penghubung dan di soal yang sebelumnya dikombinasi. Dan sekarang di sini ada kata hubung atau. Kalau dan tadi kita pakai perkalian, nah kalau atau ini kita pakai apa, nanti kita lihat operasinya. Nah sekarang kita langsung saja, karena ada dua buah kejadian. Kejadian yang pertama adalah kejadian A. Kejadian A itu adalah kejadian muncul dadu yang berjumlah 2. Jadi kalau dadu 1 ditambah dadu 2 itu hasilnya adalah 2. Berjumlah berarti ditambahkan. Nah kalau itu maka kejadian A itu hanya ada satu kejadian saja, yaitu kejadian 1,1. Kenapa? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berjumlah 2. Jumlah itu kan ditambahkan. Nah, jadi untuk kejadian A itu hanya ada 1. Kemudian untuk kejadian B, kejadian 1 itu hanya ada 1,1 anunya ya, daduknya. Nah, untuk yang di kejadian B itu kejadian yang berjumlah 4. Berarti dadu pertama ditambah dadu kedua itu hasilnya harus 4 seperti ini. Jadi anggotanya adalah 2,2, 3,1 dan 1,3. Berarti ada 3. 3 anggota ya, 3 anggota. Nah, kalau sudah kita buat rumus peluang. Ingat lagi rumus peluang. Rumus peluang itu NA per NS. NA per NS. Satu-satu kita buatnya. Di sini kan NS-nya adalah 2 buah dadu. Karena 2 buah dadu, maka NS itu sisinya kalau dadu 6. Kemudian karena dia 2 buah, maka kita pangkatkan menjadi 2. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, kalau sudah kita buat rumus peluangnya. Rumus peluang pada kejadian A. Tadi kita lihat di sini peluang kejadian A itu NA-nya adalah 1. Kemudian NS-nya adalah 36 nih. NS-nya adalah 36. Berarti 1 per 36 untuk kejadian A. Kemudian untuk kejadian B itu adalah 3 per 36. 3 itu dari jumlah mata dadu 4. Ada 3 anggota. Berarti 3 per 36. Kalian lihat setiap anggota ini tidak ada yang sama. Pada kejadian A itu 1,1. Pada kejadian B 2,2, 3,1, dan 1,3. Berarti tidak ada kejadian yang sama. Karena tidak ada kejadian yang sama, maka mereka disebut dengan kejadian saling lepas. Ya. Nah, ini peluang kejadian B-nya. Peluang kejadian B-nya masukkan juga di rumus peluang. Rumus peluang itu kan NB. Karena di sini kejadian B, maka ibu sebut dengan NB. NB per NS. NS-nya kan sudah 36. NB-nya adalah 3. Ini 3 dari sini. Kemudian 36 adalah NS-nya. Berarti 3 per 36. Ini kejadian A-nya, ini kejadian B-nya. Nah, di sini karena ada kata penghubung atau, maka operasinya. Nah, tadi Ibu di sini tadi sudah Ibu menjelaskan. Oleh karena kejadian A dan B adalah 2 kejadian yang saling lepas karena tidak ada dapat terjadi secara bersamaan atau tidak ada anggota yang sama. Karena tidak ada anggota yang sama, maka rumusnya menjadi peluang kejadian A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, kita ambil di sini peluang kejadian A, cek di sini adalah 1 per 36. Yang ini berarti, ingat ya, 1 per 36 ini rumus peluang kejadian A, NA per NS. Kemudian kejadian B-nya, nah, kejadian B nih, PB berarti. Nah, ini PB-nya. PB-nya adalah 3 per 36. Diambil dari sini, cek. Nah, sini cek. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini di rumusnya, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B itu adalah peluang kejadian A atau B atau peluang kejadian saling lepas. Maka karena penyebutnya sudah sama, kita sisa menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian 36 per 36 ini penyebutnya sudah sama dengan 36. Sehingga 4 per 36 kita sederhanakan menjadi 1 per 9. Nah, jadi peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2. Ya, berjumlah 2 atau 4. Di sini kata atau ya, bukan dan ya, ini salah. Ini salah, karena salah. Nah, ini ada tulisannya harusnya atau, di sini atau 4 adalah 1/9. Ya, 1/9 itu adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, kita lihat selanjutnya itu adalah
kejadian tidak saling lepas. Nah, tadi yang pertama kejadian saling lepas, ini tidak saling lepas. Nah, kita lihat di sini rumusnya. Adalah elemen A yang sama dengan elemen B. Jadi ada anggota yang ada di elemen A juga ada di elemen B. Itu yang disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Maka rumusnya adalah peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan B. Ya. Nah, kalau sudah kita lihat di sini. Contohnya, terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jadi ada kartunya kita kasih nomor 1 sampai 10. Kemudian jika diambil satu kartu secara acak, tentukan peluang mendapatkan kartu bernomor prima. Kartu bernomor prima atau bilangan ganjil. Nah, jadi kejadian A itu adalah yang bernomor prima. Kejadian ada yang bernomor prima. Kemudian kejadian B itu adalah kejadian yang bernomor ganjil. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tulis dulu angka-angka prima. Angka-angka prima. Dari 1 sampai 10 angka primanya adalah 2, 3, 5, 7. Berarti ada 4 anggota. Kemudian kejadian untuk kejadian B itu kejadian yang bernomor ganjil. Dari 1 sampai 10 itu yang bernomor ganjil ada berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 anggota. Nah, kalian lihat di sini, kejadian A dengan kejadian B ternyata ada yang sama. Apa saja yang sama? Ada angka 3, 5, 7. Nah, itu di kejadian A. Di kejadian B juga ada 3, kemudian ada 5, ada 7. Nah, jadi kita tulis di sini NS-nya. Tadi ini peluang kejadian A, ini peluang kejadian B, kemudian NS-nya. NS-nya dari 10 kartu, berarti NS-nya 10. Nah, sekarang kita buat peluang kejadiannya dulu. Peluang kejadian A, NA per NS. NA per NS. NA-nya 4, yang ini ya, terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Berarti dia ada 4. NA-nya 4, cek 4. Kemudian 10 adalah NS-nya. Ya. Oke, jadi peluang kejadian A itu 4 per 10. Kejadian B-nya sekarang kita lihat bernomor ganjil. Bernomor ganjil ada 5. 5 per 10. NB-nya, maksudnya peluang kejadian B-nya 5. Kemudian NS-nya 10. Oke, cek ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus, maka peluang kejadian A atau B ya, peluang A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang yang ada di A dan B. Nah, kita lihat di sini. Peluang kejadian A yang ini tadi 4 per 10. Peluang kejadian B-nya adalah 5 per 10 yang ini. Nah, kalau sudah dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan kejadian yang ada di B, yang ada di A dan juga ada di B. Nah, peluang kejadian yang ada di A dan B itu ada 3. Ada 3 angka berapa saja tadi? 3, 5, dan 7. Di sini juga 3, 5, dan 7. Berarti ada 3 angka yang sama. Kita tulis di sini. Peluang kejadian yang ada di A dan B itu sama dengan 3. Ini adalah 10-nya adalah NS-nya, berarti 3 per 10. Jadi harus ada kita tulis di sini. Tadi Ibu langsung lompat ke sini ya. Seharusnya Ibu memberitahukan juga di sini. Peluang kejadian A dan B itu ada 3 per 10. 3 per 10 itu diambil dari anggota yang ada di kejadian A yang sama dengan yang ada di kejadian B. Sehingga rumusnya dikurang peluang kejadian A dan B. Sehingga 4 per 10 ditambah 5 per 10 dikurangi 3 per 10. Karena tidak boleh double. Kalau kita tidak menguranginya, maka terjadi angka yang double ada di A juga ada di B, sehingga dikurangi 3 per 10. Kebetulan penyebutnya semua sudah sama, jadi kita sisa operasikan yang ada di atas. 4 ditambah 5, 9, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Berarti hasilnya 6 per 10 atau disederhanakan menjadi 3 per 5. Jadi peluang mendapatkan kartu bernomor prima atau bilangan ganjil adalah 3 per 5. Ini yang disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Ya. Nah, terakhir peluang kejadian saling bebas. Nah, peluang kejadian saling bebas ini jika A dan B tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga di sini kita menggunakan rumus peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B, ya. Jadi dia dan, kata hubungnya adalah dan. Kita lihat di sini ada contoh soal 2 dadu dilempar bersama-sama, tentukan peluang mata dadu pertama kurang dari 3 dan mata dadu kedua lebih dari 3. Berarti ada 2 buah dadu, dadu pertamanya
Jadi kita hanya melihat dadu pertamanya, yang kurang dari 3 angkanya berapa saja? 1 dan 2. Kurang dari 3 kan berarti 1 dan 2 saja. NS-nya adalah 6 karena dadu pertama. Dadu pertamanya ada 6 karena dia bebas ya di sini ya. Kemudian yang di sini kejadian mata dadu yang B, jadi kita tetap menggunakan rumus peluang. NS-nya adalah 6 karena mata dadu pertama 6. Kemudian yang kurang dari 3 itu angkanya adalah 1 dan 2. Kemudian yang sehingga peluangnya NA per NS adalah 2 per 6. 2 per 6 kita sederhanakan jadi 1 per 3. Lanjut kejadian B itu mata dadu lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti 4, 5, 6. Nah berarti ada 3. NB-nya 3, NS-nya 6. Jadi tidak 36 ya NS-nya karena dia sendiri-sendiri. Dadu pertama sendiri, dadu kedua sendiri. Jadi di B juga hanya ada 6 NS-nya. Sehingga kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kalau sudah, jadi kejadian yang ada di A dan B ini tidak ada yang sama. Mereka sendiri-sendiri. Dadu pertama sendiri, dadu kedua sendiri. Sehingga karena sendiri-sendiri ini, maka kita masukkan dia di dalam rumus peluang kejadian A dan B. Rumusnya adalah karena kata dan, maka kita pakai operasi perkalian. Ini ya, perkalian. Jadi sepertiga dikali 1 per 2. Ini kejadian yang pertama. Ini kejadian yang kedua. 1 per 3 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 6. Oke, itu saja hari ini. Maaf mungkin terlalu panjang karena Ibu mengejar waktu. Ibu minta maaf, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.